Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita belajar melalui daring, tapi jangan berpikir belajar hanya di sekolah saja, tetapi kita juga bisa belajar dimanapun berada. Jadi tetap semangat untuk mencapai sukses. Alangkah baiknya pertemuan kali ini kita awali dengan doa dahulu. Ya, mari kita sama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi untuk mengawali pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita melakukan pengingatan kembali mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu mengenai pola keruangan desa dan kota beserta interaksinya. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini adalah mempelajari tentang pola keruangan desa. Baik, untuk mengingat kembali mengenai apa itu desa, ya, mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar kata desa, ya, atau bagaimana struktur keruangan sebuah desa, apakah kalau dilihat dari masyarakatnya bagaimana, kemudian struktur pola rumah dan permukiman warga yang ada di desa. Silahkan kalian tulis di chat di WA. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, semua materi sudah Bapak berikan melalui Google Classroom. Nanti silakan dibuka di Google Classroom mengenai materi desa dan pola keruangannya. Kemudian kalian melakukan diskusi bersama teman dan guru mengenai pola keruangan desa. Di sana sudah Bapak isikan link video bagi kalian yang kurang memahami materi yang Bapak bagikan melalui modul tersebut. Silahkan buka link videonya. Baik anak-anak, silahkan belajar, semoga sukses. Silakan buka Google Classroom Anda. Kemudian di dalam Classroom nanti kalian pilih tugas kelas. Tugas kelas mata pelajaran geografi ya. Kemudian di dalamnya sudah Bapak berikan modul interaksi desa dan kota. Ya, di dalamnya sudah ada 3 pertemuan. Jadi untuk pertemuan sekarang kalian pelajari mengenai pola dan struktur keruangan desa. Jadi silahkan buka modul ini. Di dalamnya juga sudah ada link video yang nanti kalian bisa gunakan untuk memperluas wawasan Anda dan pemahaman Anda mengenai pola keruangan desa. Kemudian di sini Bapak sudah memberikan sebuah latih atau kuis. Jadi nanti kalian buka di sini. Kalian buka, kemudian kerjakan kuis yang ada di dalamnya ini. Jadi selanjutnya kalian akan berdiskusi melewati Google Classroom, berdiskusi mengenai pola keruangan desa. Alasannya adalah karena desa Sausu ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan desa Swakarya yang ada di catatan Bapak tadi. Contohnya adalah
desa kita ini udah nggak terlalu menjunjung tinggi adat istiadat. Maksudnya banyak masyarakat yang udah nggak terlalu mengikuti adat istiadatnya seperti zaman nenek moyang dulu. Terus pusat perekonomian yang kita miliki juga nggak terlalu jauh dari pemerintah, terus nggak terlalu dekat, jadi masih agak lancar untuk transportasinya. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Nah, jadi desa Sausutrans tempat tinggal Anda sudah termasuk desa swakarya, yaitu desa yang sudah mulai berkembang ya. Bagus sekali tanggapannya. Terima kasih. Semangat belajar ya. Maaf, Bapak ulangi ya, tadi jaringannya kurang bagus. Untuk desa swadaya, kalau dicontohkan dengan kondisi di lapangan, itu adalah desa yang masih terbelakang. Kalau di sekitar Anda itu mungkin desa swadaya itu adalah seperti desa Salubanga, kurang lebih seperti itu, karena dia masih terpencil atau jauh dari kecamatan. Sedangkan desa swasembada itu kan desa yang sudah maju di bidang pendidikan, fasilitas, sarana prasarana ya. Kemudian tingkat pendidikan penduduknya sudah lebih baik. Jadi desa swasembada itu adalah desa Sausutrans, desa Trono, desa Taliabo ya. Jadi itulah desa swasembada, desa-desa yang berada di sekitar kecamatan. Berarti dari kecamatan Sausu ini intinya dia itu memiliki banyak sekali jenis-jenis Pak ya, kayak ada dari 3 jenis itu desa Sausu itu kayak ada salah satunya gitu ya Pak ya. Baik, bisa diberikan alasannya mengapa pola desa di sekitar tempat tinggal Anda adalah menyebar. Oke, bisa dijelaskan ya. Ya, jadi berdasarkan yang di lingkar itu, yang mungkin perlu dijelaskan ya. Di situ dikatakan penduduknya padat. Ini adalah penduduknya padat. Berarti jumlah penduduk di desa tersebut sudah cukup banyak. Kemudian tidak terikat dengan adat istiadat. Jadi maksudnya di situ adalah kalau desa yang masih tradisional itu masih terikat dengan adat. Kalau biasa dibilang adalah orangnya masih primitif. Jadi ibaratnya hukum kebiasaan di dalam adatnya itu masih dipegang teguh. Pokoknya misalnya anak di bawah umur 12 tahun itu tidak boleh keluar lewat jam 8 malam. Mereka itu akan berpegang teguh, mereka tidak akan keluar. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di sini dikatakan tidak terikat, berarti sudah ada kebebasan. Mengapa tidak terikat? Karena penduduk desanya itu sudah beragam suku. Misalnya kalau di desa Anda itu sudah ada suku Bali, suku Jawa, suku asli di sana, kemudian ada juga suku Bugis dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Iya Pak, saya mengerti. Baik, setelah kita mempelajari materi tentang pola dan struktur keuangan desa, ada beberapa hal yang Bapak akan simpulkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengenai pertanyaan temannya tadi, yaitu apakah desa yang berada di sekitar kecamatan merupakan desa swadaya atau desa swasembada? Jadi kesimpulannya adalah desa swasembada karena kondisi masyarakatnya sudah maju, yaitu di bidang pendidikan, bidang mata pencaharian yang sudah beragam. Kemudian untuk memperjelas kembali, klasifikasi desa berdasarkan perkembangan penduduknya itu ada 4, yaitu desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Jadi lebih jelasnya itu sudah ada di modul. Kemudian pola keuangan desa. Kalau pola-polanya itu ada yang menyebar, ada yang memanjang, dan ada yang mengelompok. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Jadi sekian kesimpulan materi dari pola dan struktur keuangan desa. Jadi untuk memperkuat pemahaman kalian, silahkan kerjakan kuis yang Bapak sediakan di Google Classroom. Jadi sekian materi untuk hari ini. Untuk materi minggu depan, yaitu mengenai struktur dan pola keuangan kota. Jadi tolong kalian siap-siap lagi mempelajari mengenai struktur dan pola keuangan kota. Jadi sekian pertemuan kali ini. Untuk kalian semangat belajar di rumah, jangan pernah menyerah karena belajar dapat dilakukan di mana saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.